Ya, shalom. Kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hari Minggu ini, tanggal 20, 10 hari, 11 hari menjelang kami akan mengakhiri tahun 2020. Ada ibadah, ada pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan hendak bagikan untuk kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam pertolongan-Mu. Tolong hamba yang menyampaikan, tolong semua kami yang mendengarkannya. Berfirman pada kami, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur untuk pagi ini. Firman Tuhan, tema firman Tuhan yang diberikan untuk saya sampaikan pada pagi ini, penyertaan Allah yang tergenapi. Penyertaan Allah yang tergenapi. Itu tema firman Tuhan kita. Iya, ada PowerPoint-nya. Iya. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 7 ayat 14 dan Matius 1 ayat 23. Tema dan teks firman Tuhan ini diberikan untuk saya sampaikan pada saat ini. Saya akan membaca kedua teks firman Tuhan ini. Yang pertama dari Yesaya 7 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat bisa menyimaknya melalui Alkitabnya masing-masing. Sekali lagi Yesaya 7 ayat 14. Mari jemaat yang di sini dan di rumah bersama-sama dengan saya kita baca ayat ini 2-3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pembacaan kedua dari Matius 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Mari kita baca lagi secara bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Matius 1 ayat 23, ada bagian-bagian yang sama. Yang pertama, sesungguhnya seorang perempuan muda. Itu dalam Yesaya. Di dalam Matius dikatakan sesungguhnya anak darah. Jadi yang akan mengandung, yang akan melahirkan dikatakan perempuan muda, dan di dalam Matius dikatakan anak darah. Ini menunjukkan bahwa yang akan mengandung dan melahirkan itu adalah seorang perawan, masih seorang anak darah, virgin, ya, seorang perawan seperti itu. Dan dikatakan di dalam Yesaya namanya Immanuel. Begitu juga dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Immanuel itu berarti Allah menyertai kita, ya, Allah bersama kita.
seperti itu. Dan apa yang dinubuatkan dalam Yesaya itu tergenapi pada saat kedatangan Tuhan Yesus pertama kali, ya, dan sedang kita rayakan dalam perayaan Natal. Seperti itu. Saudara perhatikan tadi saya menyebutkan ada nubuatan seorang perempuan muda, seorang anak darah, ya, itu benar-benar tergenapi, terwujud di dalam Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dilahirkan, dikandung dan dilahirkan dari seorang anak darah, seorang perawan. Ya, berbeda dengan yang terjadi sekarang ini. Ya, ada suami dan ada istri, ya, baru bisa mengandung. Maaf, ada unsur spermatozoa, ada unsur ovum perempuan, baru bisa mengandung dan melahirkan. Jadi harus sudah menikah. Seperti itu. Tapi di sini dikatakan seorang anak darah, seorang perempuan muda, seorang perawan yang akan mengandung dan yang akan melahirkan. Ini digenapi dalam Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang lahir dari seorang perawan, seorang anak darah. Selain Tuhan Yesus tidak ada. Banyak orang berpikir, ini tidak masuk akal. Ini bukan tidak masuk akal, ini melampaui akal. Akal kita terbatas, Allah tidak terbatas, karya Allah itu melampaui akal kita. Saudara, saya pernah sampaikan di sini, paling tidak ada 4 keberadaan, ya, keberadaan manusia. Yang pertama itu keberadaan Adam. Coba perhatikan Adam. Adam itu tidak ada unsur papa, tidak ada unsur mama. Iya toh? Berapa agama besar, Islam, Yahudi, Kristen mengakui itu. Ya, 3 agama besar ini. Tanpa ada unsur papa, unsur mama. Jadilah Adam. Mungkin bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia dapat menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Baru yang kedua, Hawa. Hawa itu ada unsur papa, unsur laki-laki, tapi tidak ada unsur perempuan. Langsung Allah ambil dari unsur laki-laki, tulang rusuk, ya, dibentuklah Hawa, maka jadilah Hawa. Jadi saudara perhatikan, Hawa itu keberadaannya ada unsur laki-laki, tidak ada unsur perempuan. Dan jadilah Hawa. Baru yang ketiga, keberadaan dan kelahiran saudara dan saya. Ada unsur papa, ada unsur mama. Ya, lahirlah saudara dan saya. Tapi Tuhan Yesus ini pribadi yang keempat. Ada unsur mama, tidak ada unsur papa, lahirlah Yesus. Langsung dibuahi oleh Roh Kudus. Mungkin tidak ada unsur papa, tidak ada unsur mama saja jadi. Tidak ada unsur mama, ada unsur papa jadi. Ya. Tuhan Yesus tidak ada unsur papa biologis. Langsung Roh Allah membuahi, jadilah. Jadi saudara, Tuhan Yesus ini, ya, kelahiran Tuhan Yesus bukan saja menggenapi Yesaya, tetapi menggenapi, saudara ingat, menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Masih ingat, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah menjumpai mereka di dalam ayat 13, baik kepada iblis maupun kepada manusia. Allah sampaikan bahwa akan ada permusuhan antara iblis dan perempuan ini. Keturunannya,
Keturunan siapa? Perempuan. Keturunannya, keturunan perempuan itu kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya itu menunjuk kepada tunggal. Jadi bukan keturunan-keturunan. Jadi benar apa yang dikatakan Kejadian 3 ayat 15. Keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu iblis, dan iblis hanya akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara perhatikan, kelahiran Yesus bukan saja menggenapi Yesaya, tetapi menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan, anak darah, perawan, lahirlah Yesus. Lahirlah Tuhan Yesus. Dan dikatakan saudara, di dalam pembacaan kita dua-dua, dalam Yesaya maupun dalam Matius, mereka akan memberikan nama dia Immanuel. Artinya Allah beserta kita, atau God be with you. Ya, bersama kita, dengan kita, menyertai kita. Saudara, dalam tradisi Yahudi, saudara, nama itu identik dengan orangnya. Ya, nama itu identik. Jadi selalu seperti itu, identik. Baik hakikatnya maupun karyanya itu identik dengan namanya. Jadi kalau dikatakan Yesus namanya Immanuel, artinya Allah beserta kita, berarti di dalam dia, dalam karyanya, Allah menyertai kita. Itu tradisi dalam orang-orang Israel seperti itu. Ya, kita kadang-kadang tidak ya. Sebenarnya nama itu mengandung harapan ya. Saya tidak tahu saudara-saudara kita dari Batak apa, ya waktu mau lahir lihat tombak langsung dikasih nama tombak itu. Seperti itu. Tapi saya senang, papa mama saya memberikan nama saya Christian. Artinya pengikut Kristus. Puji Tuhan, ya, nama itu menjadi milik saya, pengalaman saya. Saya menjadi pengikut Kristus. Seperti itu. Jadi nama Yesus adalah Immanuel, itu berarti hakikatnya dan karyanya, keberadaannya di dalam dia, Allah menyertai. Ya, di dalam Yesus ada penyertaan Allah. Lanjut, ya. Sekali lagi lanjut. Sebagai, saya katakan di sini, konsekuensi Allah yang maha hadir, maka Immanuel, ya, Allah menyertai kita dapat dibagi dua. Yang pertama Immanuel yang bersifat umum, yang kedua Immanuel yang bersifat khusus. Orang percaya mengalami Immanuel yang kedua-duanya, baik yang umum maupun yang khusus. Apa maksudnya ini? Maksudnya seperti ini saudara. Allah kan maha hadir. Itu berarti tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Allah hadir di gereja kita. Hadir. Karena Allah maha hadir. Allah hadir di gereja sana. Hadir. Karena Allah maha hadir. Kalau saya tanya lebih jauh saudara, maaf. Kalau saya bertanya, apakah Allah hadir di tempat pelacuran? Mungkin orang akan katakan, tidaklah, masa Allah hadir di sana? Kalau tidak hadir, berarti dia tidak maha hadir. Allah hadir di sana. Tapi pertanyaannya, apakah orang di sana punya persekutuan dengan Allah? Pasti tidak. Apakah Allah hadir dalam gereja? Hadir. Tapi apakah semua orang dalam gereja itu punya persekutuan dengan Allah? Belum tentu. Ya. Ada yang belum dalam Tuhan. Apalagi sambil ibadah, sambil baca HP, sambil ibadah melamun ke sana ke sini,
tidak punya persekutuan dengan Tuhan, belum tentu. Tapi Allah hadir. Kalau Allah hadir sama dengan Allah menyertai. Artinya Allah bersama-sama. Tapi bagi orang yang di luar Yesus, kehadiran Allah tidak punya persekutuan, tidak punya relationship dengan orang-orang yang di situ. Tetapi bagi orang percaya, Allah Maha Hadir, Allah beserta kita di mana saja kita berada, dan kita punya persekutuan dengan Dia. Jadi ini Allah beserta kita bagi orang percaya bersifat umum dan bersifat khusus. Jadi saudara jangan takut, ya. Allah Maha Hadir. Tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Bagi kita, di mana saja Allah hadir dan kita punya persekutuan dengan Dia, kebersamaan dengan Dia. Jadi saudara jangan berpikir di dalam kamar yang tertutup, ya, tidak ada Allah. Ada, karena Dia Maha Hadir. Jadi jangan saudara berpikir saya bebas buat dosa, tidak ada yang lihat. Tidak, Allah lihat, Allah ada di sana. Ya, saudara tidak perlu takut kemana saja. Ya, mau tengah malam bangun sendiri, ya, jangan kasih bangun papa. Ya, kalau kasih bangun juga tidak apa-apa sih. Mengapa? Karena Allah hadir, Allah menyertai, Allah bersama dengan kita. Jadi ini kehadiran Allah, penyertaan Allah yang Maha Hadir, yang menyertai, itu bersifat umum dan bersifat khusus. Bersifat khusus artinya Dia bukan cuma hadir karena Dia Maha Hadir, tetapi orang di sana punya persekutuan dengan Dia, bersama dengan Dia. Saya membuat skema, ya, saya harap itu terbuka di rupanya tidak di setel, ya, diatur sebagai PowerPoint langsung keluar. Sebenarnya ini keluar satu persatu, ya. Memang saya kirim lewat WA, tapi bisa? Ya, yang tadi. Ya. Ya benar. Ini Adam, ya. Kita tahu bersama Adam berstatus berdosa dan akibatnya mati. Upah dosa itu maut, ya. Itu keberadaan Adam. Dan saudara-saudara, semua kita sampai yang mati detik ini, ya, sampai yang mati detik ini itu lahir dari keturunan Adam, sehingga statusnya berdosa dan mati. Upah dosa maut, ya. Maut itu, mati itu berbicara tentang mati rohani. Nanti kita akan mati tubuh, terkecuali kalau Tuhan Yesus datang sekarang, kita langsung diubahkan dengan tubuh baru. Tapi kalau tidak, kita akan mati secara tubuh, tetapi kita akan juga mati kekal dalam kengerian neraka. Kekal itu artinya terus menerus, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu sebagai akibat kita lahir dari Adam yang sudah berdosa dan terhukum mati. Seperti itu. Next. Nah, di sana dikatakan, ya, mengalami, walaupun kita di dalam Adam, ya, kita berdosa dan mati, tapi kita tetap mengalami kehadiran Allah. Karena Allah Maha Hadir. Tapi kehadiran secara umum artinya tanpa persekutuan dengan Allah. Ini keberadaan, kehadiran Allah dan penyertaan Allah dalam kehidupan orang-orang dalam dosa. Ya, bahkan Allah hadir di neraka, saudara. Karena Allah Maha Hadir.
Tapi orang dalam neraka tidak punya persekutuan dengan Allah. Hidup dalam kengerian maut, penderitaan yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Tetapi orang yang di dalam sorga itu mengalami kehadiran Allah dan punya persekutuan dengan Allah. Di sini letak perbedaan Allah beserta kita yang bersifat umum dan khusus. Nah, ini bersifat umum. Ya, karena kita lahir di dalam Adam yang berdosa dan mati. Dan saudara, dalam keberadaan ini tidak ada harapan bagi saudara dan saya. Siapa bisa bayar upah dosa maut? Siapa bisa bebas dari dosa? Tidak ada. Dosa di hadapan Allah itu tinggi sekali nilainya, saudara. Saudara baru berpikir yang tidak benar, saudara sudah berdosa. Mengingini seorang wanita, baru mengingini sudah berzina. Membenci sudah membunuh. Jadi standar Allah itu ya masih dalam pikiran, belum dalam perbuatan, sudah dosa. Siapa yang bisa luput? Kita pergi ke atas gunung, bertapa di sana, tetap dosa mengikuti kita. Itu keadaan kita. Next, tetapi kita bersyukur. Allah yang maha benar, maha adil, next, ya, mengaruniakan Tuhan Yesus untuk kita. Next, sekali lagi, ya. Satu-satunya yang benar tanpa dosa dan hidup itulah Yesus. Ya, bahkan belum sebentar, ya. Bahkan ya benar dan hidup ini saudara-saudara diberikan untuk kita tidak gampang, tidak murahan. Dia lahir menjadi manusia dan dia menyelesaikan dosa melalui dirinya dan dia selesaikan upah dosa maut yang mengerikan itu. Langsung di puncak Golgota dia menanggung upah dosa, mati rohani, mati tubuh, mati kekal, turun ke dalam kerajaan maut. Itu dia selesaikan untuk saudara. Pada waktu kita diselamatkan, kita lahir baru, Allah menjamah kita, maka pada saat itu kita pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Next, kita pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Next, ya, next. Di sini kita berada, orang percaya, pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Pindah dari dalam dosa dan kematian ke dalam kebenaran dan kehidupan. Kita berada dalam Kristus. Inilah kejadian keselamatan saudara dan saya. Kita pindah dari Adam yang pertama ke dalam Adam yang kedua. Dari Adam kita berdosa dan mati, pindah ke dalam Kristus, kita menjadi benar dan hidup. Bukan karena kita benar dan hidup, tapi karena kita sudah berada dalam Yesus yang benar dan hidup. Dan pada waktu kita berada dalam Yesus, kita juga berada dalam Allah Bapa. Next, kita berada dalam Allah Bapa. Saudara lihat, kita bukan saja berada dalam Yesus, tetapi kita berada dalam Allah Bapa. Ya, pada waktu kita berada di sana, next, keberadaan kita, ya, next, iya, next. Saudara lihat, mengalami kehadiran Allah dan persekutuan kekal dengan Allah. Jadi mengalami Immanuel secara umum maupun secara khusus. Ya, kita mengalami Allah hadir, Allah menyertai, baik secara umum maupun secara khusus. Kita punya persekutuan dengan Allah. Seperti itu. Next. Dan saudara perhatikan, di dalam Yohanes 10
ayat 27 sampai 29, di sana Tuhan Yesus berkata bahwa waktu kita berada di dalam Dia, tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya. Mengapa? Karena pada saat itu kita berada dalam tangan anak Yesus dan tangan Bapa. Seperti ini saudara, ya, berada dalam Yesus dan berada dalam tangan Bapa, ya, seperti itu. Siapa yang dapat merebut kita? Jadi luar biasa Immanuel ini saudara. Di dalam Yesus kita berada di dalam Dia, tetapi sekaligus kita berada dalam tangan Bapa. Dan tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangannya. Maaf saudara, kalau setan dapat merebut kita dari sana, berarti Allah tidak maha kuasa. Itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Dia tidak maha kuasa. Masa bisa direbut kita dari dalam Dia? Kita aman, terlindung oleh Allah yang maha kuasa. Ini luar biasa. Immanuel yang luar biasa. Ya. Saudara tidak bisa keluar dari sana. Sebagaimana sebelum saudara di dalam sana, masih di dalam Adam, tidak bisa. Kalau saudara bisa keluar, saudara lebih maha kuasa dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Seperti itu. Saya pernah menyampaikan di sini, waktu anak saya masih kecil-kecil, saya suka pegang tangan mereka kalau jalan di mall, karena sejak itu sudah ada rumors, ada penculikan, pencurian anak, jadi saya selalu pegang di mall. Mereka berusaha melepaskan diri, mau lari sana, lari sini, tidak bisa, karena saya lebih kuat. Tapi akibatnya apa? Mereka tidak bisa lepas, tapi mereka menderita. Papa, sakit papa. Iya, diam. Papa akan bawa ke tempat yang enak, kita makan di sana. Iya, saya mau ke sana papa. Jangan. Seperti itu. Tidak bisa lepas. Tapi berusaha melepaskan diri. Tidak mungkin, masa saya kalah dengan anak saya? Itu seperti kita dalam tangan Allah. Masa Allah kalah dengan kita? Tapi kalau kita memberontak ingin keluar, ya kadang-kadang ya kita digoda untuk keluar. Aduh, gak enak di dalam kehendak Allah ingin keluar ya. Ya seperti itu, ingin keluar. Kita menderita, tidak menikmati Allah. Banyak orang Kristen tidak menikmati Allah karena tidak rela berada dalam tangan Allah, terus memberontak seperti anak saya tadi. Ya merah-merah tangannya, dia nggak bisa lepas dari saya. Ya, itu dalam Yohanes 10 tadi. Ya, kita berada dalam tangan anak dan tangan Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Jadi penyertaan Allah ini luar biasa. Kita berada di dalam Allah Tritunggal. Baru kalau kita lihat dalam Efesus 1, ya, Efesus 1 ayat 13 sampai 14, di sana mengatakan atau dikatakan ketika kita percaya Yesus, pada saat itu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Langsung distempel dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu menjadi milik kita, ya. Dan dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan, down payment, DP apa? DP keselamatan. Kita belum mengalami keselamatan yang total, tapi kita sudah mengalami DP keselamatan. DP-nya itu Roh Kudus. Ya, jadi saudara lihat di dalam lingkaran tadi kita berada dalam Yesus, anak, berada dalam Bapa, tetapi juga berada dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus berada dalam kita. Jadi kita berada dalam Allah Tritunggal. Mana lagi yang lebih aman dari keberadaan kita di sana? Mana? Jadi kita aman.
mestinya ada rasa aman, ada damai sejahtera, ada shalom. Karena menyadari kita itu dalam tangan Allah. Mengalami Immanuel yang sempurna. Mengalami Immanuel yang sempurna. Tidak ada yang dapat merebut kita. Tidak ada yang dapat menjamah kita. Kembali lagi di lingkaran skema tadi, kita lihat dalam ayat 14, Yohanes 14, ayatnya yang ke-16, dikatakan pada waktu kita berada di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus, ya, kita dikatakan dipimpin dalam seluruh kebenaran, dan Roh Kudus itu dikatakan akan menyertai kita selama-lamanya. Itu tugas Roh Kudus, menyertai kita selama-lamanya. Itu sebabnya dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam." Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Seperti itu saudara, ya. Dan pada waktu kita berada dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kita menjadi ciptaan baru. Ya. Seperti itu, begitu juga dalam Efesus 5 ayat 17, kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, karena ada perintah di sana, hendaklah kamu ya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita menjadi bait Allah, Roh Allah tinggal di dalam kita, dan kita dapat dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti itu, sehingga kita dapat menikmati kehadiran buah roh. Ya, buah roh. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi pada waktu kita berada dalam Yesus, kita sekaligus berada dalam Allah Bapa, kita memiliki Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan dikatakan Dia menyertai kita selama-lamanya. Kita menjadi ciptaan baru, dan kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga akibat dipenuhi Roh Kudus paling utama, kita menghasilkan buah roh. Buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera. Dengan kata lain, jangan berpikir punya kasih tanpa dipenuhi roh. Jangan berpikir punya sukacita tanpa dipenuhi roh. Banyak orang Kristen ya tidak mampu menikmati Allah, tidak mampu menikmati buah roh. Karena apa? Karena tidak menyadari keberadaannya sudah ada di dalam Allah dan rohnya tinggal di dalam kita. Sehingga tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih, tidak ada penguasaan diri, tidak ada kebaikan, tidak ada kemurahan. Mungkin kita ada kasih, tapi kasih bukan kasih agape. Ya, mengasihi karena hanya seperti itu. Karena kamu baik dengan saya kasihi. Tapi mengasihi walaupun kamu jahat, kamu benci saya mengasihi karena kita punya kasih Allah, kasih agape. Seperti itu. Itu terjadi di dalam Yesus. Jadi saudara perhatikan, penyertaan Allah, Immanuel yang sejati. Karena kita berada di dalam Yesus. Tidak ada yang dapat merebut kita. Tidak ada yang dapat menjamah kita. Tidak ada. Tidak ada. Mungkin saudara berkata, tapi Pak Pendeta, ya Ayub itu dijamah iblis. Itu hanya mungkin kalau Allah mengizinkan. Tetapi 1 Korintus 10 ayat 13 berkata,
Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan masuk dalam hidup kita yang melebihi kekuatan kita. Bahkan dikatakan pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Ya, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Jadi seandainya ada sesuatu, saya tidak setuju iblis masuk, tetapi ide-ide iblis, panah api setan, ya, mulai menggoda kita dari Facebook, ya, dari YouTube, menggoda kita dengan pornografi, itu ide-ide ditembakkan, panah api setan. Tetapi tidak akan pernah bisa masuk kepada kita, karena kita berada dalam perlindungan Allah. Tetapi kadang-kadang ada yang diizinkan Tuhan masuk, tetapi itu tidak melebihi kekuatan kita, artinya kita mampu. Bahkan Tuhan merubah itu untuk membentuk kita. Untuk membentuk kita. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, bagi saudara dan saya. Jadi tidak ada satupun. Kalau ada, di dalam kasih karunia Allah, dirubah itu menjadi kebaikan. Saya, saudara-saudara, justru seringkali bertumbuh, ya, dalam kesengsaraan, saudara. Seringkali kalau semuanya aman-aman, sehat-sehat, lupa Tuhan. Coba kalau lagi sengsara-sengsara, berdoanya pakai berlutut segala, saudara. Kalau sekarang lancar-lancar, berdoanya sambil tiduran. Tuhan, aku mau tidur. Tahu-tahu aminnya sudah pagi. Waduh, coba kalau lagi sengsara. Oh, kayaknya menangis dengan Tuhan. Berlutut di hadapan, oh Tuhan tolong. Bahkan bertobat, ampuni saya banyak dosa Tuhan. Jangan biarkan dosaku ini membuat Engkau menghajar aku. Wah, mulai berlutut. Coba saudara perhatikan. Dalam Tuhan, seringkali susah itu lebih senang daripada senang. Bingung ya? Betul. Ya, saya seringkali mengalami kesusahan justru lebih membahagiakan daripada kesenangan. Itu membuat saya lebih sungguh-sungguh berdoa, cari Tuhan. Waduh, bisa jadi suster ngesot, saudara. Merayap cari Tuhan, saudara. Ya, aku tidak bisa, I'm nothing, Tuhan. Ya, seringkali. Jadi saudara, ya, yang kelihatannya jelek justru bagus bagi kita. Karena kita ada dalam Tuhan, ada dalam Immanuel, ada dalam penyertaan Allah. Tidak ada satupun yang dapat menjamah kita, merusak kita. Kalau ada sesuatu yang kelihatan tidak baik, itu tetap baik karena Tuhan pakai untuk menghajar kita. Kalau enggak dihajar, jadi anak manja. Iya. Saya punya cucu, saudara. Waduh, saya bilang Tuhan tolong supaya anak saya ikut bagaimana dia dididik papanya lah. Jangan cuma mengasihi, harus mendisiplin, pakai rotan. Kalau enggak bikin malu Tuhan itu, jadi kayak anak liar. Apalagi kalau sekarang saya lihat di video call, kalau enggak dikasih sesuatu, bertelungkup menangis. Seperti membanting badan. Waduh, anak saya dulu waktu masih kecil enggak begitu tuh. Saya hajar tuh. Saya hajar. Sehingga waktu mereka masih kecil, kalau jalan-jalan di mall, ada anak yang menggelepar-gelepar, bukan kerasukan ya, di lantai mall karena paksa mama papanya. Anak saya bilang begini, mesti kasih tinggal dengan papa 1 bulan itu. Seperti itu, saudara. Karena saya memadukan kasih dan disiplin. Allah juga begitu. Allah begitu. Supaya kita tidak jadi anak yang manja, anak yang liar.
Jadi kalau saudara didik anak tidak memadukan itu, saudara berdosa. 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 Akhirnya anakmu dibesarkan tidak tahu mana yang baik, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Karena tidak ada disiplin. Yang ada cuma kasih. Apalagi orang tua sekarang ya. Anak paling banyak 2. Ini maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang penakut, termasuk saya dan istri. Ya, penakut punya anak banyak. Ya memang sih ikut KB ya. Seperti itu. Kalau orang tua dulu nggak tahu makan apa besok, pokoknya berderet-deret jadilah. Ya 7 lah, ya 8. Kami 8 bersaudara, saudara. Iya. Kalau bisa dididik, bisa dibiayai, kenapa tidak? Tapi kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Lebih baik sedikit tapi dibina sungguh-sungguh. Tapi cuma sedikit sekarang, nggak dibina, mau jadi apa? Malah dimanjain. Iya. Saya dulu anak saya masih kecil, ayo bangun. Mereka bangun, saya masuk kamarnya. Ayo kembali. Ini belum diatur tempat tidurnya ini, atur. Anak saya bilang, kan mau tidur lagi papa. Loh sembarangan, emangnya mau tidur lagi gak dirapikan. Tapi kadang-kadang gak itu, mamanya atau saya, sudahlah tidak apa-apa, nanti kita yang atur lah. Biasa kan manjain toh. Wah ini cilaka saudara, ini susahnya. Ya kalau anak cuma sedikit, kalau dulu anak ya dipanggil gak pakai nama saudara, pakai siulan. Karena lupa namanya siapa saudara. Nanti ada yang nyaut, iya datang lari. Siapa namamu? Joni. Oh iya Joni sini, kamu urus papa dulu. saking banyaknya saudara, seperti itu. Tapi ini ada jeleknya sekarang ini, dimanjain. Hanya menjadi sasaran kasih, tidak menjadi sasaran disiplin. Kita dalam tangan Allah, dalam Immanuel, dalam penyertaan Allah, mengalami kasih Allah. Tapi juga mengalami disiplin Allah. Ada yang diizinkan masuk, tetapi Allah roba itu untuk mendatangkan kebaikan. Membentuk kita, menghajar kita. Jadi saudara, luar biasa. Immanuel di dalam Yesus. Ini menjadikan kita aman, nyaman. Ya, maaf saudara. Sebaik-baiknya suamimu atau istrimu, dia hanya dapat menyertai saudara di tempat tertentu. Karena dia tidak maha hadir. Paling jauh dia menyertaimu di samping kubur. Ya, walaupun ada tradisi di India tuh, istri itu ikut mati, membakar diri, tanda kesetiaan ikut mati. Seperti itu saudara. Ya, tapi tetap tidak bisa menyertaimu. Iya, hanya sampai di pinggir kubur. Habis itu pulang, dia pun lupa namamu siapa. Ya, karena langsung bilang, oh iya almarhum istriku. Enggak bilang lagi nama istri. Iya, dulu Femi, istri saya kan Femi toh. Dulu Femi enggak, almarhum istriku. Sekarang istriku yang sekarang, langsung lupa saudara, langsung lupa seperti itu. Ya, tapi kalau Immanuel, Allah Tritunggal menyertai, bahkan melewati lembah kekelaman, lembah kematian, dia ada bersama dengan kita. Dia hantar kita untuk masuk ke dalam kekekalan, harus melalui kematian. Tetapi jangan takut, gembala agung kita dengan gada dan tongkatnya menyertai kita, bawa kita melewati kematian, masuk sampai ke dalam sorga. Jangan takut saudara. Ini Immanuel yang luar biasa. Ya, saya kalau sendiri masuk ke dalam kematian saya takut juga. Takut, saya bayangkan dulu. Saya baru pagi-pagi sudah lihat 3 orang, 4 orang mati lagi. Ini jeleknya Facebook ini saudara. Iya. Jadi kita bangun pagi bukannya semangat, malah aduh kayaknya mati itu makin dekat ya. Iya. Teman kelas saya barusan tadi pagi, pendeta lagi.
Ya, mendadak serangan jantung, di Pacet sana, baru mau dibawa ke rumah sakit, sudah mati di tengah jalan, saudara. Saya baca lagi, wah di Batam ada yang mati lagi pula. Di sini, wah pokoknya hampir tiap hari beritanya mati. Apalagi dengan corona yang makin bertambah begini. Aduh, makin ngeri kali kita. Iya, baru flu sedikit sudah masih ada penciuman nggak ini ya? Waduh, pokoknya kita dikejar ketakutan, saudara. Ketakutan. Ya, tapi kalau kita punya pemahaman Immanuel ini, mestinya kita katakan, puji Tuhan, terima kasih. Karena ini tidak terjadi secara kebetulan. Bahkan sampai menuju gerbang kematian, Immanuel itu ada menyertai bersama kita. Aman. Aman, saudara. Aman. Saudara, ini luar biasa. Yesus datang. Dialah yang memberikan Immanuel, penyertaan Allah yang sejati. Mungkin saudara pernah dengar, tapi saya ulangi lagi ilustrasi ini. Pada satu malam, seorang pendeta, dia bermimpi. Dia berjalan di jalan yang mulus. Dia berjalan di sana, saudara. Waktu dia berbalik ke belakang, dia bingung. Kok saya jalan sendiri, tapi ada 4 bekas telapak kaki di belakang saya. Jadi dalam mimpinya dia bertanya, Tuhan, aku cuma sendiri, tapi kok ada 4 telapak kaki? Tuhan katakan dalam mimpinya, 2 telapak kaki adalah 2 telapak kakimu, nak. Terus yang 2, siapa Tuhan? Itu 2 telapak kakiku, aku menyertai engkau. Dalam mimpi dia masuk ke dalam perjalanan di pinggir tebing gunung, saudara, yang kecil dan hujan keras, licin. Dia berjalan sambil berpegangan di akar-akar. Takut jatuh. Dia ketakutan. Dia tambah takut waktu dia balik belakang. Dia lihat hanya tinggal 2 telapak kaki. Bekas telapak kaki. Dia berteriak, Tuhan, di mana engkau? Aku menyertaimu, nak. Tapi kenapa cuma 2 telapak kaki yang ada di belakang? Kedua telapak kaki itu telapak kakiku, nak. Loh, aku di mana? Waktu engkau melewati lembah kekelaman, aku menggendong kamu, anakku. Amin, saudara. Immanuel yang sejati. Jangan takut. Tahun 2021 penuh rahasia, tapi ada Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti berbicara. Hamba terbatas menjelaskannya. Hamba minta Roh-Mu yang kudus menolong kami semua. Memeteraikan firman-Mu. Memeteraikan pemahaman Immanuel yang sejati ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati. Shalom.